Shalom sahabat Petra dimanapun berada. Kasihi orang lain hari ini. Semoga nanti di sepanjang hari ini kita bisa memanfaatkan kesempatan kita untuk berbagi kasih dengan orang lain. Dimanapun sahabat Petra berada saat ini, kiranya semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersukacita. Pagi ini sahabat Petra, di hari Sabtu 12 Maret 2022, kembali kita bertemu di udara bersama saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu dalam Embun Pagi. Bersama-sama kita akan menyejukkan jiwa kita. Kita akan membekali diri kita dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, memohon berkat dan hikmat dari Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Sang Maha Cinta, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, sungguh begitu banyak kasih setia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, tidak dapat kami hitung satu persatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami meyakini dan kami percaya sampai saat ini pun Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Perkenankan kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat Tuhan, semalam kami dapat beristirahat dan pagi ini kami dapat bangun di hari yang baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang baru ini. Tuhan yang Maha Baik, apapun kondisi yang sedang kami alami saat ini, bersama-sama kami ingin menyediakan diri, mempersiapkan hati, memohon terang dan hikmat Tuhan melingkupi kami, sehingga kami dimampukan dan dilayakkan untuk menerima, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini yang akan menjadi pelita bagi kami, kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Roh Kudus Tuhan sendiri akan memperlengkapi kami, sehingga kami benar-benar dapat mencerna setiap firman yang Tuhan firmankan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mengakui keterbatasan kami dan keberdosaan kami Tuhan. Karena itu, kami juga memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra dan mengasihi Tuhan, pagi ini kita akan memperhatikan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Markus. Mari kita simak Markus 15 ayat yang pertama. Markus 15 ayat yang pertama yang demikian firman-Nya. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Saya akan membacakan sekali lagi untuk kita semua. Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar,
imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan juga memeliharanya. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, hari ini bersama-sama kita diajak untuk menghayati tema tentang tanggung jawab atas kematian Yesus. Tanggung jawab atas kematian Yesus. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Yesus? Tanggung jawab atas penyaliban Yesus ada pada lebih dari satu kelompok, karena penyaliban ini melibatkan banyak pihak yang saling bekerja sama. Para penulis Injil menjelaskan bahwa Yudas, para imam, Pilatus, khalayak ramai, dan para serdadu semua ikut berperan dalam penyaliban Yesus. Setiap pihak memiliki motivasi sehingga mau bersama-sama menyalibkan Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita diingatkan akan motivasi Yudas di dalam menyerahkan Yesus, yaitu keserakahan. Para imam termotivasi oleh rasa iri pada Yesus karena sepak terjang Yesus selama ini. Pilatus termotivasi oleh rasa takut karena dia diperhadapkan oleh banyak orang, ada rasa ketakutan untuk kehilangan jabatannya dan lain sebagainya. Khalayak ramai, masyarakat termotivasi karena adanya luapan emosi. Dan para serdadu termotivasi menjalankan tugas secara membabi buta. Di dalam rangkaian peristiwa ini, sahabat Petra, ada satu kata dari bahasa Yunani yang dipakai dalam tiap tahapan peristiwa, yaitu kata paradidomi. Paradidomi, yang artinya menyerahkan atau memberikan atau mengalihkan, atau bisa juga diartikan mengkhianati. Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam. Kemudian para imam menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Pilatus menyerahkan Yesus kepada khalayak ramai. Dan khalayak ramai menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Ini kalau kita lihat dari sisi manusiawi. Siapa saja yang terlibat, siapa saja yang ikut berperan di dalam penyaliban Yesus. Mari kita lihat di sisi yang lain, sahabat Petra. Yesus mengatakan bahwa kematiannya adalah tindakan yang ikhlas dan penuh kasih. Dia menyerahkan dirinya sendiri pada kematian. Seperti kalau nanti sahabat Petra bisa membaca di dalam Yohanes 10 ayat 18. Di sana dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya. Di sini berarti nyawaku dari aku. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Melalui ayat ini dikatakan tadi bahwa dia sendiri yang memberikan seturut dengan keinginannya.
Namun ada juga perspektif lain yang perlu kita lihat dan pertimbangkan, yaitu tentang tindakan Allah yang menyerahkan anaknya sendiri untuk mati. Seperti di dalam Roma 8 ayat yang ke-32 di sana dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kedua sisi ini kemudian dipertemukan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, bahwa Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Lalu mana yang benar? Siapa yang bertanggung jawab? Kedua-duanya benar adanya. Ada keterlibatan di dalam sisi kemanusiaan, manusiawi, namun juga ada sisi lainnya. Akan tetapi sahabat Petra, ada poin yang juga perlu dan penting untuk kita perhatikan selain siapa yang bertanggung jawab akan penyaliban Yesus, yaitu tentang untuk apa Yesus disalibkan. Yesus disalibkan agar manusia seperti kita menerima keselamatan yang dari Allah. Begitu besar kasih pengorbanan Tuhan Allah untuk menyerahkan anak tunggalnya mengganti dosa manusia. Semua itu dengan tulus dilakukan, karena begitu berharganya kita di mata Tuhan. Kasih yang begitu besar ini patut untuk kita syukuri dalam hidup kita. Karena itu, sebagai wujud syukur atas berkat keselamatan yang begitu besar dan agung ini, mari kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Teristimewa saat ini kita berada di dalam masa Prapaskah. Masa di mana kita diajak untuk berefleksi, melihat ke dalam diri kita kembali, bagaimana sebenarnya hidup yang selama ini telah kita lalui. Bagaimana sebenarnya sikap hidup saya selama ini? Apakah perintah-perintah Tuhan sudah kita turuti dan taati? Kalau kita mau berefleksi, kita mau introspeksi, kita akan menemukan bahwa masih ditemukan banyak pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Masih sering kita lebih memilih untuk mendengarkan ego kita daripada mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, di masa Prapaskah ini, kita diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri. Karena kasih pengorbanan yang begitu besar telah diberikan untuk menyelamatkan kita. Kita kembali dalam permenungan. Untuk siapa Yesus disalibkan? Untuk kita, manusia yang berdosa. Mari kita hidup dalam pertobatan, supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian embun pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, sebelum kita tutup embun pagi ini, mari kita kembali datang di hadapan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Firman-Mu membukakan kembali mata hati kami dan pikiran kami, Tuhan.
bahwa begitu besar anugerah dan pengorbanan Tuhan yang telah Tuhan lakukan dan berikan kepada kami, manusia yang penuh dosa ini. Seharusnya kami yang dihukum, namun Engkau menggantikan kami. Kasih pengorbanan-Mu ini Tuhan, sungguh memberi hidup bagi kami. Karena itu, pada saat ini Tuhan, kami memberikan diri kami kepadamu sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan tuntun kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Agar kami menuruti setiap perintah Tuhan. Agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin banyak orang yang dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan, terkhusus di masa Prapaskah ini, agar kami dapat menghayatinya dalam refleksi dan pertobatan. Mampukan kami untuk lebih tekun dalam berdoa. Mampukan kami untuk dapat melakukan niat baik kami, puasa kami di masa Prapaskah ini, sebagai bentuk pertobatan kami dan bentuk syukur kami atas anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pagi ini, yang kembali memberikan kesegaran bagi kami, untuk kami mengingat anugerah Tuhan yang besar. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami pun memohon kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, terlebih di tengah situasi pandemi saat ini, ketika banyak virus di sekeliling kami, dan ketika cuaca juga sering hujan, kiranya Tuhan memberikan tubuh yang prima bagi kami, memberikan antibodi yang baik bagi kami, sehingga kami tidak mudah sakit, kami tidak mudah terpapar virus. Tuhan jugalah kiranya memberikan berkat kesehatan bagi jiwa kami, supaya dengan kesehatan badan dan jiwa kami ini Tuhan, kami dapat melaksanakan tugas dan panggilan kami dengan baik. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Setiap aktivitas Tuhan yang tuntun, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dan satukan di dalam nama Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian embun pagi kali ini, sahabat Petra. Izinkan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu, mohon pamit. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan supaya kita dapat menjaga kehidupan. Tuhan memberkati.